Sejak saat itu, kedekatan gue sama Tama sangat intens, sampai akhirnya kita bersahabat. Ya kalau gitu jangan berharap sama Tama. Parahnya nih, kita pernah patahin SIM card lama karena orang-orang tuh udah tahu nomor kita. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Katanya kisah cinta di SMA, kisah cinta yang membekas. Kisah cinta dengan rasa yang terlalu dalam yang ternyata gak pernah bisa benar-benar jadi milik gue. Kehilangan dan merelakan adalah keputusan yang terbaik. Hula, kenalin, gue Rizka. Kali ini gue mau ceritain kisah cinta gue waktu SMA. Bagi gue, kisah gue lebih romantis daripada kisah Dilan dan Milea. Anjay. Cerita ini bermula di tahun 2006 di Sulawesi Selatan. Gue adalah bendahara kelas yang orang bilang kayak ibu kos kalau nagih. Apalagi ke orang yang sering telat bayar. Karena hal itu, gue jadi tahu kondisi teman-teman di kelas. Ada nih salah satu siswa laki-laki, tipe orang yang males buat ditagih. Makanya sekali nyetor langsung 3 bulan. Namanya Tama. Gak ada petir, gak ada geledek. Tiba-tiba si Tama minta nomor HP gue. Tujuannya sih ada kakak kelas yang baru pindah sekolah dan katanya suka sama gue. Dan kebetulan tetangganya dia, namanya Karifai. Di saat bersamaan, ada beberapa kakak kelas yang suka juga sama gue, bahkan sampai alumni. Mungkin gue dikenal aktif organisasi OSIS, PMR, seni drama teater, jadi banyak yang kenalin. Singkat cerita, gue pengen menghentikan pengajaran mereka dalam menggapai cinta gue. Akhirnya pas Kak Arifai nembak gue, ya gue terima. Jujur, sebenarnya perasaan gue ke Kak Arifai gak ada sama sekali. Gue sering diajak ketemu dan ke rumahnya, tapi gue ogah-ogahan mulu. Gak sampai sebulan pacaran, doi minta putus. Karena katanya gak tahan sama sikap cuek gue. Dia curhat lah tuh ke Tama, dan Tama nyampein ke gue. Sejak saat itu, kedekatan gue sama Tama sangat intens, sampai akhirnya kita bersahabat. Naik kelas 2, kelas kami terpisah. Tama di kelas IPA 1 dan gue di IPA 2. Tapi Tama sering ke kelas gue, sekedar cerita atau belajar bareng. Karena waktu itu gue aktif ikut organisasi sampai nilai rapot gue anjlok. Gue di situ mulai ngerasain fase burnout. Bahkan gue sering pingsan di kelas. Dan dia langsung lari ke kelas gue walau dia lagi ada guru. Dah kayak SpongeBob sama Patrick banget dah kita. Naik kelas 3, tiba-tiba dari kejauhan gue lihat Tama jalan sama temen cewek sekelasnya, namanya Vira. Entah kenapa lihat itu hati gue kayak ada yang motong jadi 12. Rasanya nyesek banget. Masa iya gue cemburu sama kaca spion sih? Mana mungkin cemburu. Kita kan udah kayak tai. Kita kan udah kayak tai sama baunya. Makin lama gue perhatiin, si Vira baper ke Tama. Bahkan sering dicecein sama teman sekelas mereka. Jadi si Vira makin seneng dah tuh. Kok hati gue panas ya kayak di gurun pasir. Gak lama Vira curhat ke gue karena dia tahu kalau gue sahabatnya Tama. Dia ngaku kalau dia suka sama Tama. Pas dia ngomong gitu, gue refleks nabok dia dong. Kaget gue, Cok. Kagak ikhlas gue. Gue cemburu, tapi kudu stay cool, bro. Gue bilang, gue sampein ke Tama ya. Dia bilang jangan disampein. Ya spontan gue bilang dengan teriak, ya kalau gitu jangan berharap sama Tama. Dan gue langsung pergi. Sejak saat itu gue mulai sering galau. Cemburu jadi racun di pikiran gue. Tama datang ke kelas gue, ngeliat gue murung dan sering bengong. Dia nanya, kenapa lu? Ya gue bilang, gak apa-apa. Dan gak lama gue pingsan. Dan jadi gampang pingsan kalau keinget Tama ngobrol sama Vira. Gue gak kuat bayangin kalau Tama dimiliki cewek lain. Gak rela deh bang. Pas malamnya di tempat bimbel, dia berusaha nanya dari hati ke hati. Bahkan gue sambil nangis sesenggukan. Dia mau peluk gue tapi takut dan cuma genggam tangan gue dengan erat. Gue gak cerita apa yang bisa bikin gue nangis segitunya. Akhirnya kita pulang dan gak jadi bimbel. Akhirnya lewat SMS gue curhat ke Tama. Gue suka sama seseorang, tapi kayaknya dia gak mungkin suka gue balik deh. Terus dia nanya,
Sama siapa? Kenapa gue gak pernah tahu? Gue jawab, namanya Tama. Dia spontan ngakak. Lah, itu gue, kocak, yang bener aja lu. Ya gue dengan lantang bilang, iya lu, masa keong? Pas ngirim itu gue langsung lempar HP dan ngumpet di bawah selimut. Kayak abis ngelempar granat, jir, deg-degan banget. Terus gue lihat ada notif baru nih dari dia. Pas gue baca isinya, gue juga sayang sama lo. Salting. Gue nangis gemeter. Akhirnya dia nembak gue. Rasanya indah banget. Berasa jadi Princess Anna sama Kristoff lagi di kastil sambil dadah-dadah sama rakyat. Bener-bener gue dijagain sama Tama. Dan dia kenalin gue ke ortu dan keluarganya. Tapi lama-lama hubungan kita jadi toksik. Kita sama-sama cemburuan, overprotektif parah. Kita bisa dibilang saling mengikat satu sama lain secara emosional. Dan ironisnya kita gak sadar kalau itu awal kehancuran. Gak ada yang boleh hubungin kita dengan lawan jenis, kecuali ortu. Bahkan sepupu atau teman sekelas pun gak boleh. Parahnya nih, kita pernah patahin SIM card lama karena orang-orang tuh udah tahu nomor kita. Dan sering tukeran HP dan nomor juga sekalian. Kebebasan kami terenggut. Akhirnya hubungan kita jadi gak nyaman lagi. Tapi karena bucin, kita sama-sama bertahan. Tibalah waktunya kelulusan SMA. Gue gak ikutan pawai dan coret-coret baju sama temen karena setelah pengumuman, Tama narik gue buat pulang. Kita merayakan kelulusan berdua dengan makan es krim dan duduk di pinggir kolam yang mirip danau. Gue bahagia karena momen penting ini gue bisa spending time sama orang yang gue cintai. Lulus sekolah, kita melanjutkan ke perguruan tinggi dan resmi jadi mahasiswa. Gue sebagai mahasiswi kebidanan dan dia mahasiswa fakultas peternakan di Unger. Masuk kelas seperti biasa dan semua berjalan sebagaimana mestinya. Tiba-tiba ada temennya cewek, sering banget pengen ikut nebeng pulang. Tama izin ke gue, ya gue larang lah. Gue bilang cemburu parah kalau sampai itu terjadi. Akhirnya gue sering diajak ke kampusnya, masuk ke kelasnya dan ikut belajar. Tapi ternyata dia gak suka sama fakultas ini. Dia milih buat gak lanjut kuliah dan nunggu penerimaan mahasiswa baru di tahun depan. Kita tetap intens ketemu, bahkan saat gue kuliah, dia nunggu di warnet depan kampus. Setahun kemudian, tiba waktunya penerimaan mahasiswa baru. Dia masuk ke kampus swasta jurusan IT. Di masa orientasi, dia disuruh buat kelompok dan harus sharing nomor HP. Akhirnya, tanpa gue tahu, temen-temennya pegang nomor dia. Mungkin karena kita SMS dan teleponannya cuma kita berdua, makanya pertama kali di SMS temen ceweknya malah salah kirim ke gue. Ketahuan deh. Dan gue tantrum kayak anggota DPR Konoha gak jadi naik tunjangan. Maksud gue, kok lu gak jujur coba? Kan siapa tahu gue gak semarah ini. Terus dia minta maaf. Gue tanyalah siapa nama cewek itu, tapi dia gak mau sebut. Gue paksa pun dia gak mau ngomong. Ya cewek kalau diginiin langsung jadi anggota FBI yang handal dadakan. Gue cari tahu deh tuh. Dan gue menemukan nama cewek itu. Namanya Irna. Udah ketahuan kan tuh. Gue tetap paksa dia buat nyebut temen ceweknya itu. Dan dia tetap gak mau nyebut. Akhirnya gue ngomong begini. Kalau lu gak mau nyebut, artinya kita harus putus. Karena lu udah melanggar komitmen yang kita buat sedari dulu. Memang gue udah tahu namanya. Tapi dia milih ngelindungin Irna daripada mempertahankan hubungan ini yang udah nginjek 2 tahun. Kata-kata dia terakhir masih terngiang di kepala gue. Dia bilang, maafin aku Riz, aku bakal fokus kuliah, I love you. Dan detik itu juga kita resmi putus. 2 bulan setelahnya gue kecelakaan dan harus dioperasi karena tulang pergelangan kaki gue retak parah. Dalam hati gue berharap banget dia datang ngejenguk. Tapi yang datang ortu dan kedua saudaranya. Dan dia gak datang. Itu lebih sakit daripada kecelakaan ini. Berarti dia udah ngelupain gue gitu aja. 7 bulan kemudian gue sembuh dan lepas tongkat. Gue ngelanjutin hidup gue sambil berusaha ngelupain dia. Gue pun pacaran sama Kak Syafiq. Dia baik dan treat gue kayak princess. Dia seorang anak yatim piatu yang dirawat sama kakak tirinya sedari dia bayi. Dia hanya lulusan SMA. Itulah hal yang ngebuat ortu gue menolak keras hubungan gue sama Kak Syafiq. Pas gue KKN, Kak Syafiq singgah ke pos gue untuk sekedar bawain gue cemilan yang buat RT itu. Setiap dia gajian, gajinya semua dikasih ke gue. Cuma sayangnya kalau ngobrol emang agak kurang nyambung orangnya. Kurang bahan. Hubungan kita pun hanya berlangsung setahun tanpa kata putus.
Gue ninggalin dia karena bapak gue jodohin gue. Gue dijodohin sama guru PNS yang sesuai sama kriterianya, namanya Damar. Dan kita menikah setelah gue wisuda. Setelah menikah, gue ikut suami di daerah. Gue juga aktif jadi bidan desa dengan status honorer. Setahun jadi bidan, gue ngerasa ini bukan panggilan jiwa gue. Gue memutuskan berhenti dan minta ke bapak untuk lanjut menyekolahkan gue lagi. Di tahun 2014, gue kembali kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat di salah satu universitas swasta nomor 1 di Makassar. Di tengah perkuliahan, gue scroll Facebook dengan gemetaran, gue lihat nama dan foto Tama. Gue heran, kan dia gak suka main sosmed. Akhirnya gue inbox lah akun itu. Dibales dong. Gemeteran tangan gue baca balasan itu. Setelah 4 tahun kita lost kontak. Kita saling bertukar kabar. Ternyata saat itu dia pacaran sama Irna, yang jadi penyebab putusnya hubungan kita. Kita pun sahabatan kembali. Dia mulai kerja sambil kuliah. Setelah ngambil jurusan IT, ternyata hidupnya makin berkembang pesat. Lama-lama karena sering bersama, akhirnya perasaan kita kembali tumbuh. Dia putus dan kita lebih intens bareng-bareng tiap weekend dibanding gue sama suami gue. Berlanjut sampai 2016, dia akhirnya ngomong, "Kalau kamu lebih bahagia sama aku, lebih baik kamu nikah sama aku ya. Urus perceraianmu mulai dari sekarang. Aku dan keluarga masih mau nerima kamu. Aku tunggu prosesnya." Anjir, ketiban duren sepohon-pohonnya ini mah gue. Denger dia ngomong gitu, jelek banget rasanya. Antara bahagia dan dilema. Air mata gue berurai deras. Gue memang masih sayang sama dia, tapi bapak gue pasti gak setuju. Di pernikahan ini, emang sih gue gak bahagia, tapi gue juga mau bercerai karena faktor internal bukan karena Tama. Beberapa hari gue diteror Tama dengan pertanyaan, "Apa kamu udah ngegugat? Karena aku udah nyiapin semuanya. Aku gak sabar buat nikah." Gue pun bilang ke Tama, "Kamu silakan aja cari perempuan lain untuk kamu nikahi. Dengan syarat perempuan itu gak boleh orang yang aku kenal. Toh bercerai dalam waktu dekat ini sepertinya gak mungkin." Dia pun mengiyakan syarat itu. Setelah itu kita kembali lost kontak. Dia fokus cari perempuan lain yang jaraknya 5 kabupaten dari daerah kami, saking menghargai permintaan gue. Dia betul-betul ingin memastikan kalau perempuan tersebut gak gue kenal. Bukti bahwa dia sangat menyayangi gue. Gak lama setelah Tama menemukan perempuan itu, bapak gue meninggal dunia. Di saat itu juga dia melamar perempuan itu. Di tahun 2017, Tama melangsungkan pernikahan dengan perempuan itu yang sekarang jadi istrinya. Gue dengan besar hati mendampingi di semua rangkaian acaranya, mulai dari mapaci. Bahkan menuju akad pun, dia jemput gue untuk menyaksikan pernikahannya. Di mobil kita bercanda, "Kamu udah hafal ijab kabulnya belum? Nanti malah sebut nama aku lagi." Dia tersenyum tegang. Di saat resepsi pun gue hadir sama mama. Dia udah mulai ceria dan tersenyum lebar. Entah dari mana perasaan ikhlas ini. Gue sangat bahagia lihat dia di pelaminan sama istrinya. Vira juga hadir di resepsinya Tama. Setelah resepsi Tama, gue ngehapus nomornya untuk ngejaga perasaan istrinya. 2 tahun kemudian, di tahun 2019, akhirnya gue pun resmi bercerai. Dan gue akhirnya menemukan laki-laki yang gue cintai, ternyaman, dan gak overprotective. Tahun 2020 dia ngelamar gue dan di tahun 2021 kami menikah. Saat ini gue udah jauh lebih bahagia. Tama saat ini udah punya 2 jagoan. Untuk Tama, sehat dan sukses selalu bersama keluargamu ya. Terima kasih pernah menjadi kisah terindah di hidupku. Takdir Tuhan lebih besar dari rencana manusia. Sekuat apapun rasa yang pernah tertanam, seberapa lama pun saling mencintai, dan seberapa pun perjuangan untuk saling memiliki, tapi jika Tuhan punya kehendak lain, yakinlah ada hikmah di balik semua yang terjadi. Gak perlu ngotot dan berdoa, "Ya Tuhan, kalau dia jodohku, tolong deketin. Tapi kalau bukan jodohku juga gak apa-apa, please deketin aja." Emang kenapa? Lah, gak boleh ya kayak gitu ya. Ingat ya guys, gak perlu memaksakan keadaan agar sesuai dengan keinginan, karena Tuhan Maha Tahu dan Maha Penentu yang baik. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian bisa memetik hikmah di setiap kejadian apapun yang kalian alami. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya ya. Bye-bye, see you!